Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Selamat pengadaan. Di pagi hari ini saya ada di Pekanbaru ya, untuk melanjutkan perjalanan ke sebuah kabupaten yang tentunya berjarak kira-kira 10 jam dari sini ya. Tapi nggak apa-apa, saya ingin menyampaikan satu permasalahan yang sering muncul pada ketentuan dari Permen PU 14 tahun 2020 sampai dengan Permen 12 tahun 2021 ini berkaitan dengan adanya relaksasi batasan maksimal untuk jabatan dan jumlah personil di dalam pekerjaan konstruksi. Seringkali disampaikan pada teman-teman yang baik itu dari penyedia dan ataupun pengusaha, apakah ada di dalam pembatasan jumlah personil dan jabatan, kita contohkan aja di usaha kecil dengan sampai dengan 15M itu artinya melarang PPK untuk mempersyaratkan ketika memang dia butuh personil misalkan lebih dari jabatan-jabatan dan jumlah personil yang ada dalam ketentuan. Nah, ini memang menarik ya. Kita harus menangkap dulu kenapa sih filosofi dan apa sih filosofi pembatasan terhadap personil-personil ini untuk dipertandingkan. Tetapi saya ingin sampaikan juga ya, tidak ada aturan satupun yang melarang dari semenjak aturan pengadaan tentang pedoman pemilihan penyedia ini yang melarang kebutuhan. Kebutuhan itu sifatnya ada dua, ada kebutuhan pada saat perencanaan yang nantinya mengikat kepada keseluruhan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan sampai dengan kontrak. Yang kedua adalah kebutuhan untuk persyaratan tender. Nah, ini harus kita bisa beda-bedakan. Karena apa? Karena pada saat proses pemilihan tentu gambaran yang akan dipersyaratkan adalah hal-hal yang pokok dan hal-hal yang utama. Tidak semua persyaratan-persyaratan yang tentunya dilaksanakan pada saat kontrak itu terlaksana akan dipersyaratkan juga pada saat pertandingan. Ya, jadi dapat saya jawab untuk kebutuhan terhadap jabatan, saya contohkan dengan usaha kecil misalkan, pelaksana dan petugas ketiga itu tidak tidak bisa ditawar-tawar lagi ya. Ini kalau kita bicara tentang proses pada saat pertandingannya. Lalu kemudian penambahan-penambahan yang memang dibutuhkan dan memang sifatnya itu memang dibutuhkan untuk meminix ya, untuk melaksanakan di luar dari jabatan-jabatan yang sudah dipertandingkan, itu kan sudah ada aturannya bahwa ditetapkan di dalam lampiran ASKK. Namun yang ingin disampaikan di sini adalah ketidakpahaman personil apa saja yang ditetapkan dalam lampiran ASKK di luar dari personil yang dipertandingkan. Kita harus tahu apa sih makna dan tujuan dari lampiran ASKK tersebut, yang salah satunya terdapat penetapan personil manajerial juga yang menjadi bagian rancangan kontrak di SSKK. Tugasnya, ada tujuan dan fungsinya adalah PPK itu hanya mengizinkan ya personil-personil yang ada di dalam kontrak, dan pada saat pelaksanaan kontrak itulah yang ada di dalam lampiran ASKK. Jadi di sini penyedia nggak boleh menunjuk personil lain atau mengubah personil di luar dari lampiran ASKK tersebut untuk melaksanakan kontrak, sehingga butuh persetujuan dari pengawas ataupun dari pejabat yang berwenang menandatangani kontrak. Sehingga dengan konteks tadi yang sampaikan tadi, bahwa filosofi untuk lampiran ASKK itu adalah bagian-bagian personil, atau mungkin nanti saya bahas peralatan juga ya, bagian-bagian personil yang tentunya bagian personil yang hanya bisa ditunjuk dan atau bisa dirubah sesuai dengan apa yang tertera dalam lampiran SKK. Nah, seringkali pada saat pekerjaan yang kecil, yang sifat personil manajerialnya tentu ber-SKK terampil, tidak memungkinkan kalau mandor, kalau tukang itu akan disampaikan pada saat di lampiran SKK tersebut. Kenapa? Karena pada saat pelaksanaan kontrak, seorang mandor, seorang tukang itu tidak perlu adendum. Jadi tanggung jawabnya kepada pelaksana. Kalau memang pelaksana ini seorang ber-SKK ber-SKK tenaga terampil. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang dipersyaratkan itu kan hanya jabatan pelaksana, bukan SKT pelaksana ya. Jadi kalau memang jabatan pelaksanaannya di luar dari SKT pelaksana, atau mungkin pada pekerjaan yang memang lingkupnya tidak perlu SKT pelaksana, ya bisa saja itu nanti menjadi pelaksana adalah ber-SKT mandor, tapi itu lingkupnya kecil ya, kalau memang tidak diperlukan SKT pelaksana, yang jelas jabatannya pelaksana. Nah, kembali sampaikan, apabila memang dibutuhkan SKT yang berpelaksana dan atau SKT yang memang nantinya menjadi bagian untuk bersifat diadendum pada saat kontrak ya, maka boleh itu dituangkan di dalam lampiran SKK. Jadi tidak semua personil yang mandor, tukang batu,
apalagi semuanya di sana. Padahal pada saat kontrak, apabila ya personil tersebut akan diganti, tidak perlu persetujuan dari pejabat pelayan kontrak ataupun pengawas, karena semuanya adalah tanggung jawabnya pelaksana, sehingga pelaksana hanya melaporkan kepada pengawas atau kepada pejabat pelayan kontrak ya. Apabila itu memang akan dilaksanakan, maka cukup menyampaikan bahwa ada mandor yang sesuai dengan penugasan terhadap lingkup pekerjaan itu, namanya siapa dan dari mana. Ini untuk menjaga apa? Ini untuk menjaga kebocoran-kebocoran yang terjadi pada saat kontrak. Nah, itu teman-teman semuanya, kita harus paham mana personil manajerial yang ditempatkan pada LDP dan mana personil manajerial yang akan ditempatkan dalam keseluruhan rancangan kontrak. Pada intinya satu saja, apabila personil tersebut tidak akan dari bagian adendum kontrak, maka tidak perlu ditempatkan pada saat lampiran ASKK. Tapi kalau memang diperlukan ada adendumnya nanti, maka tentu harus ditempatkan dalam lampiran ASKK. Karena lampiran ASKK adalah lampiran yang sekarang sudah diamanatkan menjadi bagian adendum kontrak, baik itu personil, peralatan, subkon, dan lain-lainnya. Salam pengadaan.